Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi belakangan menjadi sorotan karena namanya disebut dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025. Bahkan Budi Arie disebut ikut memperoleh alokasi 50% dari setoran pengamanan situs judi online, Judol. Nama Budi Arie Setiadi muncul dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini Komdigi. Budi Arie sebelumnya pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Seperti diketahui, Budi Arie merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, periode 2023 hingga 2024. Adapun para terdakwa yakni terdakwa I Zulkarnaen Apriliantoni, terdakwa 2 Adi Kismanto, terdakwa 3 Alwin Jabar Tikimas, dan terdakwa 4 Muhrijan alias Agus. Jaksa menyebut sekira Oktober 2023, Zulkarnaen Apriliantoni diminta Budi Arie Setiadi selaku Menkominfo untuk mencari orang yang dapat mengumpulkan data website perjudian online. Zulkarnaen Apriliantoni lalu memperkenalkan Budi Arie Setiadi kepada Adi Kismanto. Dalam pertemuan tersebut, Adi Kismanto mempresentasikan alat crawling data yang mampu mengumpulkan data website judi online. Saudara Budi Arie Setiadi menawarkan kepada terdakwa 2 Adi Kismanto untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di Kemenkominfo, kata jaksa, Rabu. Dalam proses seleksi tersebut, Adi Kismanto dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki gelar sarjana. Namun, dikarenakan adanya atensi dari Budi Arie Setiadi, Adi Kismanto tetap diterima bekerja di Kemenkominfo. Budi Arie diduga dapat jatah. Setelah bekerja di Kominfo, Adi Kismanto bekerja sama dengan Zulkarnaen dan seorang pegawai Kemenkominfo. Mereka lantas memulai aksi penjagaan website Judol. Dari praktik terlarang itu, jaksa menyebut Budi Arie mendapat jatah. Mereka sempat bertemu di sebuah kafe di wilayah Senopati untuk membahas besaran biaya penjagaan situs Judol. Mereka sepakat mematok harga Rp8 juta untuk setiap laman Judol. Dalam pertemuan yang sama, mereka turut membagi persentase jatah dari duit penjagaan situs Judol. Pembagian untuk terdakwa Adi Kismanto sebesar 20%, terdakwa Zulkarnaen Apriliantoni sebesar 30%, dan untuk saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga, papar jaksa. Budi Arie Setiadi disebut pernah bertemu Zulkarnaen Apriliantoni dan Adi Kismanto di rumah dinas Menteri Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Senayan, Jakarta Selatan. Pada tanggal 19 April 2024 terdakwa 2 Adi Kismanto menerima informasi bahwa Menteri Kominfo memberikan arahan untuk tidak melakukan penjagaan website perjudian di lantai 3, kata jaksa membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu. Setelah pertemuan di Widya Chandra, Budi Arie memberi persetujuan kepada Zulkarnaen Apriliantoni dan Adi Kismanto untuk pindah kerja di lantai 8 bagian pengajuan pemblokiran. Masih pada April 2024, Adi Kismanto dan Samsul kembali bertemu dengan Zulkarnaen Apriliantoni di Pergrams Crafted Grill Smoke, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada pertemuan tersebut, Zulkarnaen Apriliantoni menyampaikan bahwa penjagaan website perjudian sudah diketahui Budi Arie. Namun terdakwa I Zulkarnaen Apriliantoni sudah mengamankan agar penjagaan website perjudian tetap dapat dilakukan karena terdakwa I Zulkarnaen Apriliantoni merupakan teman dekat saudara Budi Arie Setiadi. Lanjut jaksa. Kode jatah setoran. Dalam dakwaan terungkap pula adanya kode pembagian setoran penjagaan situs perjudian, termasuk untuk Budi Arie. Alwin yang bertugas sebagai bendahara yang mengatur pembagian uang hasil penjagaan situs perjudian, yang memberikan kode tersebut. Kode bagian untuk Budi Arie dimaksud adalah bagi PM. Selain itu, bagian untuk Budi Arie juga disebut di kode CHF, yang merupakan kode bagian untuk Zulkarnaen ditambah bagian untuk Budi Arie. Dalam dakwaan disebutkan pula bahwa antara Mei hingga Oktober 2024, sebanyak 20.192 situs perjudian diamankan dari pemblokiran oleh Kemenkominfo dengan jumlah imbalan Rp171,11 miliar.